Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Widya Lestari, tempat tanggal lahir Bandung 22 Agustus 2002. Saya kelas 12 MIA, umur saya 17 tahun. Nama sekolah Madrasah Aliyah Nurul Falah, alamat sekolah Kampung Saar Mutiara, RT 3 RW 6, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan memenuhi nilai akhir sejarah kebudayaan Islam. Langsung saja, di sini ada sejarah Wali Songo, ada teori Hadramaut, ada teori keturunan Cina, dan ada tokoh-tokoh. Sejarah Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa. Wali Sanga adalah kelompok syiar dakwah Islam mubaligh yang kerap disebut dengan Waliullah atau Wakil Allah. Adapun kata Songo atau Sanga berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Sehingga Wali Songo berarti Wali 9. Para wali ini juga memiliki gelar Sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi. Adapun juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhu atau nan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya ada teori Hadramaut. Menurut teori ini, para wali Songo berasal dari Hadramaut, dari Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Campa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubaligh daripada sebagai asal muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Syahid atau Syarif keturunan Nabi. Yang mendukung teori ini adalah L.W.C. van den Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada tahun 1884 sampai 1886 dalam bukunya Li Hadramaut et les Colonies Arabes dans l'Archipel Inden tahun 1886. Yang kedua, hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermadhab Syafi'i, sama seperti mayoritas di Sri Lanka, Gujarat, Malabar, Malaysia, dan Indonesia. Yang ketiga, kesamaan dalam pengalaman mazhab Syafi'i, bercorak tasawuf dan mengutamakan ahlul bait. Yang keempat, di abad ke-15, raja-raja yang berkerabat dengan Wali Songo seperti Raden Patah dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Selanjutnya ada teori keturunan Cina. Sejarawan Slamet Muljana mengundang pembahasan kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Muslim. Referensi-referensi yang menyatakan bahwa Wali Songo berasal dari keturunan Cina sampai saat ini masih menjadi kontroversial. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Langsung ke tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh abad ke-14. Beliau sering disebut juga dengan kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Beliau diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Adapun cara dakwah yang dilakukan beliau adalah beliau mengajarkan ajaran yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu dengan hikmah atau kebijaksanaan, dan petunjuk-petunjuk yang baik serta dialog dengan cara yang baik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Raden Rahmat adalah nama asli dari Sunan Ampel. Beliau adalah putra dari Ibrahim Jainuddin Akbar dan ibunya bernama Dewi Condrowulan. Beliau dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya dan pesantrennya terletak di Ampel Denta, Surabaya. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal adalah falsafah Moh Limo, yaitu Moh Maen, Moh Ngombe, Moh Maling, Moh Madat, dan Moh Madon. Selanjutnya ada Sunan Giri.
Raden Paku adalah nama asli dari Sunan Giri. Ia lahir pada tahun 1412 Masehi. Ia memerintah di Kerajaan Giri kurang lebih selama 20 tahun. Sewaktu memerintah di Giri, kedaton beliau bergelar Prabu Satmata. Selanjutnya, Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi serta piawai dalam memainkan alat musik gamelan. Beliau juga banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik hati penduduk Jawa agar mereka masuk Islam. Beliau juga dikatakan sebagai pengubah suluk wizil dan tembang Tombo Ati. Selanjutnya, Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim adalah putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim. Beliau sangat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang miskin. Beliau juga merupakan pencipta dari tembang Macapat Pangkur. Selanjutnya, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung dengan Dewi Ruhil. Nama asli beliau adalah Japar Sodik. Sebagai seorang wali, beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid, thariqah, dan hakim perwakilan negara. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid adalah putra dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilakatika. Beliau adalah salah satu murid dari Sunan Bonang. Dalam berdakwah, beliau sangatlah arif dan bijaksana sehingga beliau dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan dalam berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir ilir dan gundul pacul dianggap sebagai karyanya. Selanjutnya, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah. Seperti ayahnya dalam berdakwah, beliau menggunakan cara yang halus ibarat mengail ikan tidak sampai membuat airnya keruh. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah dan ibunya bernama Syarifah Mudaim. Beliau adalah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Dan beliau pula yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.